Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibareng, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pelayanan, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Penunjang, beserta seluruh jajaran manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Komite, Bapak Ibu Kepala Instalasi, Bapak Ibu Kepala Ruang, Bapak Ibu Dokter, serta seluruh karyawan dan karyawati keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Adilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada acara yang baik pada pagi hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya yang telah mengantarkan Islam kepada kita dan akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bulan Ramadan telah kita lalui, mengajarkan kita tentang kegigihan, kesabaran untuk melawan ego dan nafsu. Hingga sampailah kita pada hari kemenangan ini, hari yang kita rayakan. Adalah hari yang baik untuk saling memaafkan, merajut tali silaturahmi dan persaudaraan. Pada kesempatan yang baik ini, Panitia Amalia Ramadan Rumah Sakit Umum Daerah Cibareng pada hari ini, Sabtu 15 Mei 2021, menyelenggarakan acara Halal Bihalal Virtual dan talkshow yang bertajuk Sucikan Hati, Perkuat Silaturahmi Masa Pandemi. Acara ini dihadiri langsung oleh pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Cibareng beserta segenap jajaran manajemen dan para ketua komite. Diikuti dan disaksikan secara virtual oleh seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Cibareng. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara yang baik pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh beliau, Saudara Hasim Mahfud. Waktu dan tempat kami telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم
Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Penyelenggaraan Amaliyah Ramadan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang kepada beliau, Bapak Apoteker Kusmanto, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Ibu Direktur RSUD Jepara, Bapak Pembina Studi, kepada jajaran manajemen yang kami hormati pula, kepada Ketua Komite RSUD Jepara, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat serta hadirnya virtual RSUD Jepara. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam acara halal jalan virtual. Walaupun virtual mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada kegiatan halal bihalal pada kesempatan dan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku Ketua Panitia Amaliyah Ramadan RSUD Jepara melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami kerjakan sekitar sebulan yang kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 8 kegiatan yang sudah kami kerjakan dan alhamdulillah dari evaluasi 8 kegiatan tersebut, insya Allah tidak ada halangan yang mengganggu dan tidak ada hambatan yang berarti dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan hari ini adalah puncak dari seluruh kegiatan amaliyah di bulan suci Ramadan. Adapun kegiatan-kegiatan kemarin seperti sholat isya dan kultum secara berjamaah sudah selesai dilaksanakan. Kultum apal pagi sudah dilaksanakan. Kajian Rabu siang juga alhamdulillah sudah terlaksana. Visual konten Islami beberapa kali sudah terbitkan beberapa kultum secara virtual. Kalau nggak salah ada sekitar 15 video yang historinya nanti bisa dilihat dan bisa disaksikan di channel YouTube kita. Terus program daringnya untuknya alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan baik. Zakat fitrah kemarin kita sudah laksanakan dan program takjil juga sudah selesai. Dan hari ini sekali lagi adalah puncak dari acara kegiatan amaliyah Ramadan yang insya Allah ke depan beberapa menit lagi nanti yang kita selesaikan dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami laporkan bahwa kegiatan takjil RSUD Jepara kemarin kita berhasil menghimpun donasi ada sekitar 11.075.000 rupiah. Ini adalah capaian yang luar biasa dan tidak ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, dan donasi takjil kita sudah bagikan di setiap kali buka puasa bersama. Alhamdulillah. Terus berikutnya berkaitan dengan donasi darinya untuknya. Kegiatan darinya untuknya kita bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Banyumas. Dan ada donasi yang kemudian kita himpun dari Bapak Ibu donatur yang ada di rumah sakit. Adapun hasil total donasi yang kami terima dari Bapak Ibu donatur di rumah sakit adalah sekitar 5.200.000 rupiah. Dari donasi yang ada kita kemudian buatkan paket-paket sembako yang kemudian kita bagikan untuk pasien-pasien rawat inap kita. Ada total 237 paket yang sudah kita bagikan kepada seluruh keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Jepara. Insya Allah kita bisa melihat aura-aura kebahagiaan yang kemudian terpancar dari keluarga pasien. Mungkin dari kita tidak seberapa, tapi sesungguhnya bagi mereka bantuan itu sungguh. Dan inilah esensi bahwa justru di era pandemi kegiatan untuk saling memberi ini sangat penting dan mudah akan tingkatkan kembali. Mungkin nih di dalam juga ada. Hari ini kita pada Allah Subhanahu wa taala. Gantian. Assalamualaikum. Perlu kami laporkan juga berkaitan dengan perolehan zakat fitrah yang telah dikumpulkan oleh panitia amaliyah Ramadan yang sudah dibarat. Dari zakat fitrah kemarin kita sudah melaporkan bahwa kita
dapat mengumpulkan dari para musaki adalah sekitar 210 orang. Dan ini sekali lagi meningkat. Tahun kemarin baru sekitar 140-an. Dan alhamdulillah tahun ini ada 210 musaki yang kemudian berdasarkan ya sudah Jepara. Dan ada orang yang membayar fidyah sebanyak 30 kg. Bapak Ibu sekalian, ini semuanya dilaksanakan atas inisiatif panitia dan dari dukungan seluruh sivitas rumah sakit RSUD Jepara, terutama pada Bapak Ibu manajemen dan direktur RSUD Jepara. Oleh karena itu, di akhir sesi pelaporan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur RSUD Jepara, Dr. Widiana Yasuti, yang dari awal sudah sangat mensupport kegiatan ini dengan sangat baik. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen yang juga mensupport dan mendukung kegiatan ini dengan sangat baik. Kepada Ketua Logis, beliau adalah Ketua Panitia Pengarah, dan kepada BPZ RSUD Jepara, kami juga sampaikan terima kasih. Dan yang luar biasa adalah teman-teman panitia juga. Ya, untuk panitia yang luar biasa. Bahkan kemarin ada rekan-rekan panitia yang baru masuk yang sebagai PNP juga sangat antusias untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan untuk menyiarkan kegiatan bulan suci Ramadan. Dan akhirnya kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami melakukan kegiatan selama 1 bulan Ramadan yang kemarin, bahkan sampai dengan hari ini, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ini semuanya karena kealpaan dan kelemahan kami semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum dari Haji Barang kepada beliau yang kami hormati, Dr. Widiana Krihastuti, spesialis obstetri dan ginekologi, Master Sains Medika. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati jajaran manajemen RSUD Jepara, para sejawat dokter, para ketua komite, kepala instalasi, kepala ruangan, panitia amalia Ramadan RSUD Jepara, dan juga panitia halal virtual RSUD Jepara tahun 2021, pembicara tausiah Bapak Adrian Wisnu, dan juga panitia pengarah pada halal virtual ini. Terima kasih Dr. Igun atas arahannya pada halal virtual ini, dan juga seluruh karyawan-karyawati RSUD Jepara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir di sini, dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara halal RSUD Jepara tahun 2021. Dan tak lupa sholawat beriring salam selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan juga sampailah pastinya kepada kita semua yang selalu kita harapkan selalu sebagai umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hari kemenangan telah tiba. Setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, akan kita terlahir kembali seperti bayi di hari yang fitri ini,
Karena selama 1 bulan pada bulan Ramadan kemarin ibadah dan amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipatkan berkahnya yang dilimpahkan kepada kita olehnya dan menghapuskan dosa-dosa kita. Pada kesempatan ini kita semua berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kekuatan kepada kita semua. Sehingga meskipun dalam cobaan pandemi COVID-19 yang masih tetap ada dan masih berlangsung, kita semua dalam segala keterbatasan yang ada tetap berada dalam kondisi terbaik kita dan bisa berada pada halal-bihalal para virtual ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan pada hari raya Idul Fitri tahun ini kita bisa menyelenggarakan silaturahmi halal dengan seluruh keluarga besar RSUD Jemberang, meskipun terlaksana secara virtual, tetapi kita bisa saling tetap bertemu dan saling bersilaturahmi. Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bihalal ini adalah terciptanya ukhuwah Islamiyah, terdalamnya persaudaraan yang lebih akrab lagi di antara kita semua, menjalin silaturahmi dan saling memaafkan. Karena bisa saja dalam pergaulan kita sehari-hari terdapat hal-hal yang kurang pas dan kurang sesuai sehingga ada rasa tidak nyaman di antara kita, baik itu hasil dari perbuatan kita secara langsung ataupun dari ucapan kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan memberi maaf atas segala kesalahan di antara kita semua sesuai dengan tema pada halal bihalal kali ini, yaitu sucikan hati, perkuat silaturahmi masa pandemi. Dan juga kita ada sabda Rasulullah SAW yang artinya berjabat tanganlah kamu sekalian, karena sesungguhnya berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati. Meskipun saat ini masih sulit ya kita untuk selalu berjabat tangan secara real, karena masih harus menepati protokol kesehatan, tetapi hati kita yang saling berjabat untuk saling memberikan maaf. Hadirin yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia amaliyah Ramadan RSUD Jemberang tahun 2021 yang sudah mengemas rangkaian kegiatan ibadah dan memfasilitasi amal dari seluruh karyawan RSUD Jemberang di bulan Ramadan tahun ini, hingga sampai terselenggaranya halal bihalal pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta halal bihalal, seluruh karyawan RSUD Jemberang yang sudah dengan keikhlasan meluangkan waktu untuk mengikuti secara virtual ataupun hadir di ruangan ini, dan berharap semoga apa yang kita lakukan ini akan menjadi amal perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan hari ini, perkenankan saya menyampaikan pantun ya, karena bukan hanya Pak Polri dong yang berpantun ya, saya juga belajar berpantun ya. Boleh nanti dikomentari ya. Berangkat jaga naik sepeda, ya. Sampai rumah sakit sepeda dikunci. Selamat datang hari yang mulia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tapi senang banget berkantor ya. Makan di tempat warungnya kering. Kemarin ya. Jangan lupa opor ayamnya. Ya, terbaiknya adalah opornya ini. Lagi ada corona, kita bisa tetap hati-hati. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Silakan ya, kita tidak bisa mudik. Ya, Bu Baik bisa mudik ya. Semoga semua karena COVID-19 yang mewabah. Meski
Meski tidak bertemu secara fisik, sudah memaafkan semua silap dan salah. Dan terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dengan dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih. Indah dan mengena dari ini kira-kira. Memasuki acara yang selanjutnya adalah acara yang penting dari rangkaian acara hari ini. Adalah acara tausiah yang dikemas dalam bentuk faktual yang akan dibantu langsung oleh beliau, Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi. Para pembicara adalah Al-Ustaz Bapak Adrian Wisnuwardana, fisioterapis, Bapak Apoteker Kusmanto, dan Bapak Insinyur Buhari. Kepada beliau, Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada kesempatan kali ini, jelas yang pertama Ibu Direktur, para teman-teman manajemen hadir ya, teman-teman manajemen hadir alhamdulillah, dan juga teman-teman dokter secara virtual, teman-teman perawat dan semuanya lah para sahabat ceria yang ada di RSUD Adibarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dengan segala isinya, langit dan bumi dengan segala isinya, mereka berputar secara rukun, tanpa terjadi benturan satu dengan yang lain. Matahari terbit dengan begitu indah di siang hari dan tenggelam beristirahat di saat senja dan malam hari. Kita pun tahu semuanya di sini bahwa setiap hari kita dengan begitu bahagia bisa menghirup udara yang segar ya. Dalam bahasa kerennya udara sebanyak 20% ini, konsentrasi 20% bisa menghidupkan seluruh umat di dunia ini. Ya. Dan yang terbesar lagi, kemarin kita sebulan telah diberikan nikmat oleh Allah berupa puasa. Puasa ini padahal diperuntukkan untuk orang yang beriman. Dan kita semestinya ya, nggak mungkin kita ini melaksanakan puasa yang demikian kalau kita tidak beriman. Jadi sudah selayaknya lah kita yang hadir di sini semuanya untuk mengucapkan mari bareng-bareng Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan ada satu hal yang buat kita sangat penting sesuai dengan tema kali ini, bahwa ketika kita merasakan sebal kepada dia, kemudian timbul rasa marah dia, timbul rasa marah, merasakan berdebar. Kadang melihatnya pun ogah, apalagi menemuinya. Apakah benar semua itu kesalahan dia? Karena dia, bukan karena perasaan egois kita yang menghendaki dia harus sesuai dengan keinginan kita. Kita ini terlalu menggantungkan kebahagiaan kita, kehendak kita kepada dia. Padahal Tuhan kita itu tempat utama untuk tergantung buat kita semua. Sepakat nggak? Jadi marilah kita gantungkan hidup ini kepada
hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan, maka insya Allah hubungan kita sesamanya itu nanti akan berjalan dengan baik. Inilah salah satu yang akan kita urai bersama para delegasi kita. Yang pertama nih, paling ujung nih ada salah satu penggawa kita, ustaz kita, Bapak Adrian. Nah, beliau ini adalah salah satu rois di RSUD Jembaran. Kita patut bersyukur nih, RSUD Jembaran itu mempunyai seorang Mas Adrian. Mungkin Mas Adrian mau disapa, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya sekarang kita sebentar ya, Pak. Iya. Agak berlebihan ini saya disebut Ustaz ya. Kita makanya kemarin begitu teman-teman di Wahid meminta saya mengisi, saya itu nggak berani. Makanya saya meminta tolong Bapak Ibu udah ditemenin, Pak Buhori saya ditemani gitu ya. Mas Gusmanto saya ditemani. Kalau saya belum punya kemampuan seperti Pak Ibu sama Gusmanto itu kalau ngendikan atau bicara itu bisa berjam-jam gitu. Jadi itu fotonya juga mungkin kayaknya dari kurang pas ya, kok saya sendirian. Jadi teman-teman itu. Mungkin kan saya pikir mungkin ada yang lagi. Ya, terima kasih Mas Adrian. Dan yang kedua ini adalah salah satu ketua. Tadi sudah menyampaikan laporannya, ada Mas Gusmanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang paling hit nih, di sekarang ini, sebelah kanan kita salah seorang bujangga di RSUD Jembaran. Dan saya pikir nanti nggak boleh kalah nih sama Ibu Direktur nih ya. Bu Direktur ini cakep banget pada kartunya, dan ini adalah bujangga kita, Pak Insinyur Bukhari MSI. Beliau adalah salah satu khotib di masjid kita. Assalamualaikum Pak Bukhari. Waalaikumsalam. Dan Pak Buhori belajar dari bibir ya. Itu yang saya pikirkan. Pak Bukhari belajar pandunya dari Ibu Direktur. Oke ya, pada sehat semua nih. Alhamdulillah. Karena ini kita akan sedikit memberikan oleh-oleh lah buat teman-teman kita yang berkesempatan kali ini mengikuti zooming di acara halal bihalal ini. Ini ada sebuah nih ya, terkait khusus buat Mas Adrian nih ya, buat Mas Adrian ya. Saya ingin nanti buat Mas Adrian lah. Terkait dengan acara kita saat ini, silaturahmi halal bihalal di RSUD Jembaran ya, dengan tema mensucikan hati dengan silaturahmi di masa pandemi ya. Jadi apa yang namanya silaturahmi, sucikan hati, perkuat silaturahmi di era pandemi. Ini tema ini sebenarnya sangat keren sekali nih Mas Adrian. Dan saya akan sulit sekali kalau kita berbicara sucikan hati, perkuat silaturahim, apabila ini itu tidak muncul secara bersama-sama, sehingga kita akan membuat suatu teamwork di RSUD Jembaran juga. Sebenarnya bagaimana kita melakukan teamwork dalam kita bersilaturahmi, sucikan hati ini, Mas Adrian? Bisa teman-teman tahu semuanya? Mungkin begini, memang ini benar sekali ya, bahwa kalau hati kita tidak bersih itu ya tidak bisa bersilaturahim gitu ya. Maksudnya begitu ya? Jadi silaturahim itu kan kalau gambarannya silah itu kan menyambung. Silah itu menyambung. Rohim atau rohmi lah ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi rohmi itu kalau paling sederhana itu cinta. Kalau orang itu hatinya tidak bersih itu tidak akan bisa mencintai orang lain. Jadi nyambung sama tadi loh yang dibacakan Mas Hasim begini. Jadi bulan Ramadan itu kan memang kita dipersiapkan Allah agar kita mendapatkan ampunan. Ketika bulan Ramadan lewat, apakah ampunan ini sudah lewat juga ya? Ternyata kan tidak ya. Jadi ayat yang dibacakan Mas Hasim pas gol itu. Padahal nggak janjian. Iya. Cocok ya. Masariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ladzuha. Maksudnya bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena memang ampunan dari Allah itu penting banget. Kalau kita diampuni, wis urusan kita mau di dunia mau di akhirat itu beres. Kalau kita diampuni gitu ya, itu belum ridho. Apalagi kalau ridho, jadi kita bolehnya ampunan dulu. Kalau ampunan sudah ada ampunan, insya Allah itu urusannya di dunia mau di akhirat itu beres. Nah, di bawahnya kan ada bagaimana caranya mendapatkan ampunan. Pertama kan begini, yungfikuna fisaroi wa doroi. Orang yang selalu berbuat baik walaupun di waktu lapang maupun sempit.
Waktu lapang maupun sempit itu menurut Muhammad Tasir ada dua macam. Yang pertama, memang secara finansial itu lapang atau sempit, sehingga dia lapang atau sempit dia akan selalu berusaha membantu orang lain. Istiqomah ya. Yang kedua, lapang atau sempit secara hati. Jadi seringkali kan kita lebih mudah membantu kalau orang tersebut kita sayangi atau kita cintai. Mesti masih. Apalagi kalau mungkin Pak Ibu dulu waktu pertama sama Bu Igun lah, saya antar kemanapun. Sampai tertinggal di Vespa mas. Saya naik Vespa berapa-berapa, istri saya ketinggalan, saya nggak tahu mas. Kalau sekarang mungkin sama bakso aja ya. Iya ada lagi. Mungkin gitu. Jadi memang apa? Kalau hati itu sudah bisa seperti itu ya, bahwa kita mencintai, suka atau tidak suka memang itu harus dibantu karena Allah saja. Nah itulah cinta. Mungkin kita merujuk ke Nabi ya ini sebagai contoh kita paling sederhana. Dalam sebuah kisah itu Nabi pernah diceritakan punya seorang tetangga yang kalau beliau lewat itu mesti bademi kotoran gitu ya. Kalau saya terus mesti perang dunia keempat itu kayak ya. Jadi kalau beliau lewat itu mesti dibademi gitu ya. Tapi beliau diam saja. Suatu saat ketika beliau lewat, kok nggak ada yang badem ya? Ternyata yang biasa lewat itu orangnya sakit. Itu kalau saya mungkin jadi nabi nas syukur. Ya tambah demi meriang gitu, nah ada gitu ya. Ternyata lagi tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau tengok. Jadi beliau melakukan menengok orang yang sakit itu perintah Allah. Dilakukan bukan karena senang atau tidak senang. Perintah Allah, tengok saja. Walaupun orang tersebut setiap hari bademi beliau, waduh, kayaknya kalau saya sulit itu. Tapi bisa dicoba itu kalau memang kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah seperti itu. Caranya jadi pertama, yunfiku nabi sarari wa doroi, berbuat baik walaupun lapang maupun sempit. Yang kedua tadi disampaikan al-kadimi al-hoido, menahan amarah, wal-afina alinnas, dan memaafkan manusia. Karena kita pun seperti itu ya. Ketika kita berbuat salah, kita itu berharap orang yang kita salah itu tidak marah. Iya atau tidak? Iya betul. Ya. Atau dimaafkan oleh orang yang kita salahi. Atau kita terhadap Allah kalau kita berbuat salah kita mohon supaya diampuni. Maka kita terapkan pada diri kita. Ketika kita disalahi orang lain, tadi tinggal itu tahanlah amarah, afina aninnas, dan berilah maaf pada manusia. Itu jalan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu setiap hari akan, karena kita hidup bersama manusia yang lain, kita akan diuji dengan sesama manusia. Itu setiap hari kita akan bertemu seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita muncul sumunya, gitu ya. Kadang-kadang bukan ini Pak Ibu maksudnya. Kadang-kadang keluar sumunya, kadang tidak lah. Mungkin begitu memang kita mandang keluar sumunya, tinggal seperti itu. Dan keluar jiwa jeleknya, maka ya, ucapkanlah tasbih, ucapkanlah istighfar, sehingga kita bisa ini penting ampunan dari Allah. Bukan kita melakukan sesuatu bukan karena orang tersebut baik atau tidak kepada kita, tapi karena memang kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin berlima dan tegak. Tapi memang ini suatu hal yang cukup keren ya buat sahabat saya semuanya. Kalau selama kita bergaul di rumah sakit ini ya, sebagai contoh bergaul di rumah sakit, seperti tadi pengantar yang bacakan cukup cocok juga kalau menurut saya gitu loh. Jadi kalau kita masih berbicara, bergaul, terlalu banyak menggantungkan pada realita di lapangan, karena kita mau membantu dia supaya kita dalam baik. Itu akan sulit ya mengendaki sesuatu supaya dia mengikuti kita. Tidak berprinsip bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan perintah agama gitu loh, perintah Allah. Perkara orang lain mau respect sama kita itu urusan belakang, terserah gitu. Respect alhamdulillah, ini tidak juga alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau kita berbicara dalam sikap kayak gitu, kita salah satu berpikiran otak kita, oh ini sikap. Kita mengharapkan yang mengikuti zon ini juga tetap banyak, karena dengan banyak mereka jadi lebih mengerti. Oke ya. Jadi, keren Pak Adrian, ini cukup keren. Jadi kalau semua penggawa di RSUD Jepara sudah seperti ini, direktur itu akan sekali menjalankan rumah sakit ini. Cuma tinggal
Ya, mereka cuma akan langsung insya Allah akan bergerak dengan rasa ikhlas dan kayak apapun bahwa yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah. Itu terkait dengan sistem ya, dengan sistem. Misalnya ada 10% aja, 10% dari 500 pegawai haji barang yang seperti itu ada di. Itu insya Allah yang doanya makbul. Itu insya Allah haji barang yang tenang. Ya, 10% aja ini ya. Saya sudah melihat juga ini Pak Bukhari saya belum pernah melihat beliau berdua marah gitu. Makanya perlu kita jaga masa berdua ini, makhluk langka di atas bumi sekarang. Oke, ini salah satu tema kita adalah ini silaturahim, apakah sucikan hati pada perbuat silaturahim. Nah, ini ada satu hal, tadi saya sudah katakan sucikan hati. Kita pengen nanti juga dong mengenai masalah silaturahim. Ini silaturahmi. Tapi saya akan ambil istilah bukan silaturahmi lah. Saya silaturahim aja lah. Saya ngambilnya silaturahim. Kalau kita Allah kan juga ar-Rahim ya kalau nggak salah ya penyayangnya. Jadi kalau kita dalam bahasa medis kita juga rahim itu kan rahim ya, dalam satu kandungan, dalam satu wadah gitu loh. Bagaimana nih Mas Gus meninjau kaidah-kaidah silaturahim ini di dalam kancah perhalal bihalal ini Mas Gus? Nyambung atau tak ini. Cuma tadi kita dengan kajian dia berkata dari rahmi atau rahim gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari berbagai kata rahim tadi kita lihat dari bentuk rahim. Sebenarnya rahim itu merujuk kepada rahim bukan. Uteras itu mas, kata-katanya uteras mas. Iya, saya sebenarnya maknanya awalnya adalah silaturahim itu artinya membangun tali persaudaraan. Cuma dalam perspektif yang lebih luas, kemudian lidah bahasa Indonesia itu kemudian diarahkan ke silaturahmi. Nah, ini kalau kita melihat kan banyak sekali kemudian kata-kata yang mengalami serapan dari bahasa Arab yang kemudian mengalami ada yang penyempitan makna, ada yang pelebaran makna. Jadi yang awalnya silaturahim itu adalah menyambung tali silaturahim yang sekeluarga besar satu kerabat karena satu truk gitu. Kemudian diperlebar maknanya menjadi silaturahmi. Rahmi itu artinya bukan hanya menyambung dalam satu truk, tetapi menyambung dari truk-truk ini. Makanya kita menggunakan bukan silaturahim, tapi kita menggunakan silaturahmi. Jadi dalam kancah yang lebih luas. Karena yang nanti kita akan sambung pada silaturahim itu hubungan baiknya ini bukan hanya keluarga. Kalau laki-laki ada salah satu terang nanti semuanya, gitu. Sehingga kita lihat ya. Kalau misalkan biasanya kan ada ya silaturahim terang apa, terang mana itu Bani Adrian, harus silaturahim itu pasti ya. Karena satu kandungan satu rahim. Tapi kalau di kantor dan sebagainya, karena kita berasal dari kandungan yang bukan silaturahim, tapi silaturahim. Wah, ini pengetahuan yang kalian juga membedakan silaturahim dengan silaturahmi ya. Ini penting sekali ya, karena ini kaitannya dengan yang tadi kesucikan hati. Tadi Pak Den sudah menyampaikan kalau kita hati kotor itu. Tadi disambungkan dengan ayat 5 ayat 133 bahwa ya kita harus saling menyayangi dan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi saya Hasim itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Gitu ya, satu kaitan dengan istiqomah dalam hal melakukan ibadahnya, terus kemudian saling memaafkan, jangan marah. Maka ini penting ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, nasihatilah kami. Terus Rasulullah mengatakan, la tabtur, ajan su. Terus apa lagi ya Rasul? Ajan su. Jangan marah. Terus apa lagi ya Rasul? Ajan su, jangan marah. Rasulullah SAW mengatakan 3 kali. Jangan marah. Iya mas, apa kan dulu wajah tadi Arahnya yang terakhir jangan marahnya kok pesannya. Tapi mas, marah itu lalu tekan hati mas, marah tak niati gak ada maksud. Karena tadi namanya penting sekali ya. Orang itu ya, kalau kita marah coba. Orang marah itu ya, orang yang cantik pun jadi jelek. Terus
dengan titik. Masa sih? Orang yang bisa titik jelek. Titik, dosa dengan titik. Ya. Terus orang marah itu biasanya. Nah, yang penting kalau orang yang jelek, kalau nggak marah jadi cantik lagi. Terus yang kedua, orang marah itu level mikirnya jadi gak rasional. Coba kalau kita lihat orang marah ya, orang marah itu kan dia tidak bisa berpikir logis. Kalau nggak bisa dibina, bisa rasakan. Wah, betul. Ya. HP penting. Padahal dulu kan. Logis. Ini terbor. Orang berpikir logis. Itu orang marah. Terus marah itu cenderung dolim. Cenderung dolim ya. Makanya jangan sampai marah. Dolim kenapa? Lagi marah, ada kucing lewat, sepak. Kucing ada jawab, ditendang. Iya, masya Allah. Makanya Jangan marah. Mas nanti kamu tak rekam mas. Jangan marah, jangan marah. Ternyata saling memaafkan. Tapi non Jawa ini tolong protes juga nanti mungkin bisa ya. Salah satu fotonya Mas Adrian dibuka lagi. Nah, tuh. Jangan marah di pinggir jalan gitu loh. Di hadapan AC, pasar kayak apapun jadi tetap jangan marah. Terutama di ruangan saya mas ini masih biasa saya. Dokter itu Makanya kalau saya itu kalau akhirnya nggak mau ya, astagfirullah. keren. Kita pergi terus kemudian kemana lah? Mengirim suara apa? Sudah segera keluar berarti masuk. Tinggal keren. Saya orang seperti pergi marah ya. Atau mungkin Bapak Ibu ini, mungkin saya kasih tips ya. Kalau misal Pak gimana ya, bisa nggak marah yang produktif? Marah produktif, wajar. Gitu ya. Ada Pak. Jadi kalau lagi pengen marah gitu ya, masuk kamar mandi, ambil sikat. Sikat itu gitu ya. Bu Baik nih, ini saya bisa minta tolong Bu Baik nanti ke depan minta tolong ini kamar mandi rumah sakit mungkin bisa disediain sikat-sikat gitu ya, sikat khusus marah gitu ya. Keren ya, memang benar ya. Dalam konteks saling memaafkan ini sudah harus. Ya, memang coupling memaafkan dengan melupakan itu memang berbeda. Iya. Jadi kalau ada orang yang kemudian melukai hati kita, ya kita bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ini kadangnya, makanya harus ada sebisa mungkin jangan sampai kita melukai hati. Ibadah pepatah Pak Melayu mengatakan ini pemanasan atau goreng. Iya, ketika ada pantun yang mengatakan jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tetapi jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Ternyata lidah itu lebih tajam ya, lebih membekas gitu ya Mas ya. Boleh tambah sedikit ya? Ini enaknya dengan saya nggak maklum nggak. Enaknya dengan memaafkan ya ini. Doa yang kita baca saat selesai sholat tarawih itu ya. Allahumma inna ma'akum karimah. Allah sesungguhnya engkau pemaaf ini. Lebih bermakna suka memaafkan ya maafkan. Dalam terminologi yang dibahas oleh para ulama, al-afu sifat Allah itu mungkin beda dengan manusia. Jadi kalau kita mengharap dimaafkan Allah, maka tidak cuma diampuni, tetapi dihapus. Jadi catatan jahilnya saya Pak Ibu dihapus. Gitu. Itu seperti itu sampai. Maka kalau kita di manusia mungkin agak berbeda ya. Kadang-kadang kita bisa memaafkan, tapi kalau bisa lebih meningkatkan lagi seperti itu, memaafkan dan kemudian menghapus, lebih keren lagi itu. Jadi doa itu ada sampai ke situ juga ya Mas. Sampai itu. Kita mengharap tidak cuma dimaafkan, tapi dihapus. Jadi catatan guru kita yang nakal-nakal kita mohonlah dihapus. Karena begitu dihapus, nanti hati kita akan lebih baik. Lebih enak ya. Oke lah,
terima kasih untuk Pak Adrian. Ini suatu hal yang saya sudah mengikat bagaimana kita itu nanti akan memperkuat ini. Ada dua hal dari ketemu ya, berarti ketemunya. Nah, cuman saya ingin mengerti dalam suatu apa namanya, dalam suatu realita nih, realita dalam kehidupan real kita, realita dalam kehidupan real kita nih. Mestinya ya, Bu Direktur, Bu Baik, ya, Bu Kabar, nah mungkin semuanya paham lah, apalagi Mas Kaciher itu semuanya paham. Pasti di RSUD Cikarang tidak mungkin, tidak pernah terjadi konflik. Ya. Betul lah, betul ya Bu ya, pasti tidak mungkin tidak terjadi konflik. Apalagi kalau konfliknya terkait dengan duit gitu loh. Ya, itu pasti ada gitu. Nah, tapi kalau konflik interpersonal itu kadang-kadang lebih sulit ya, lebih sulit. Nah, ini saya kan ngerti nih, karena di sini kan di samping kanan saya ini ya, ini kan ada HRD kita nih, ada HRD kita ya, Pak Haji Insinyur Bukhari. Gimana Pak Bukhari? Bisa menggambarkan sedikit buat kita nggak? Bagaimana sih konflik-konflik yang sering terjadi di RSUD Cikarang ini? Ya mungkin kan kita tidak bayangin, tapi hanya sebagai gambaran contoh bagaimana kita nanti akan bisa memperkuatkan silaturahmi, memperkuatkan teamwork kita di RSUD Cikarang. Gimana Pak? Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira saya nggak bertanya. Sudah menjadi kontrak ya, jadi kontrak udah bertanya gitu. Saya kira saya itu hanya untuk menemani paling senior. Karena itu ternyata ada pengurus dari partai lain. Ternyata saya kurus daripada yang lain. Jadi Pak, yang tenang. Pengurus ada kedatangan pengurus partai lain. Saya paling kurus di antara yang lain. Untuk Mas, kita sudah suci hatinya Mas. Kita nggak nesu gitu ya hari ini. Itu lagi penguji. Kalau ini bisa kita ternyata. Iya. Tadi saya itu sudah dikabari sama itu. Nanti kata saya cuma menyampaikan maklum saja. Dan kayaknya orangnya gitu. Ternyata wanitanya juga. Jadi yang namanya konflik itu jelas. Tapi konflik itu banyak. Ya. Tapi ya itu kalau kita kembali seperti apa yang disampaikan oleh Mas Adrian, yang mestinya kita bisa menjalankannya kan seperti itu. Jadi yang namanya silaturahmi ini kita kan Idul Fitri ya bro. Iya. Kalau kita nyambung dengan yang tadi, Idul Fitri itu kalau dalam adat kebiasaan kita kenal dari sampaian oleh direktur, kita kenal kalau Idul Fitri itu tidak jauh-jauh dengan upat kan. Opor tadi ya. Upat itu sebenarnya ngaku papat. Kali lagi empat ini. Ya, saya tidak akan menyampaikan tentang hadis-hadis ya. Kalau saya menyampaikan nanti itu gebori itu. Itu pasti sokai gitu kan. Langsung apa yang keluar dari mulutnya Pak Bukhari itu sokai. Kalau saya ngomong pantun, pantunnya sokai gitu. Jadi ngaku papat ya, perilaku empat. Yang pertama Lebaran tadi ya, sudah disampaikan. Begitu luasnya ampura Allah dibuka itu dengan lebar-lebar, makanya disebut dengan lebar. Lebar. Nah, berhubung saya ini orang di Kelapa, saya nanti minta referensinya ya. Ini baru tentang yang satu ya. Kemudian yang kedua ada lebaran. Tadi ampunannya dibuka dengan lebar-lebar Allah dan kita menjauhi dengan Allah meninggalkan aku untuk apa? Wani. Kemudian yang berikutnya adalah leburan. Lebaran, leburan. Iya. Dosa-dosa kita pun sudah minta ampun ya kepada teman-teman kita mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah lebaran, leburan, gitu kan? Luberan.
Luber gitu kan. Luber itu bukan Perutnya masih nyala bukan ya? luber itu artinya kita punya kelebihan, kita memberikan sodako, memberikan jadi kita punya luber ya. Ini bukan ada yang tersinggung. Kemudian yang terakhir adalah laburan. Nah ini yang kembali tadi ke suci itu. Labur. Kalau kita 7 bulan kan pada dilaburi dulu zaman dulu ya. Dilaburi dengan apa? Zaman dulu kalau badan itu pasti rumah-rumah dicat, Ya putih lagi. Itu dilabur. Artinya itu disteril, diputihkan supaya kita kembali ke fitri, kembali ke suci. Jadi itu kupat, gitu ya. Ya. Kupatan Pak. Nah itu kalau kita bisa menerapkan itu ya bisa loh ya. Cuma kan memang tadi iman itu kan itu ya mas. Kadang-kadang tadi punya naik ya kita angkat. Tapi kalau sudah lagi itu ya tadi suku itu ya terganggu ya. Makanya manajemen kita ini sekilas ya kita harus lagi mungkin dia lebih suku itu kita ya ngadol gitu kan. Kita alhamdulillah manajemen kita manajemen solid ya, ada kebersamaan keluarga itu yang menjadikan konflik kita insya Allah tidak terlalu apa namanya fluktuasinya tidak terlalu Mudah untuk diselesaikan. mudah. Itu kita belajar ya. Oke, ini juga suatu hal yang cukup keren buat kita karena kayak apapun terkait dengan masalah perkuat silaturahim ini kayak apapun itu percontohan ya, percontohan kita itu memang penting. Artinya seperti disampaikan oleh Pak Bukhari, kalau manajemen kuat ya, manajemen kuat memberikan percontohan akur yang bagus, insya Allah di bawah pun juga akan timbul keakuran antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah selalu merahmati para pimpinan kita yang ada di sini. Amin ya. Dan di sini ada satu hal yang cukup keren juga ini. Ini kan gimana? Ini yang terakhir nih. Tadi saya sudah satu ya. Ini yang di masa pandemi. Kalau kita amati tren ya. Karena tren dalam beberapa pengetahuan yang kita temukan sekarang, penemuan terhebat di abad sekarang apa sih? HP kan? HP kan gitu kan. Penemuan HP gitu. Bisa mengalahkan segalanya. Salah satunya adalah di masa pandemi ini lebih hebat lagi gitu. Aku aja nih ya, saya aja nih ya. Karena ini saya tidak bisa menjadikan sebagai contoh. Mau sholat Idul Fitri aja, ya mau sholat Idul Fitri aja nih ya. Kemudian ternyata dibentuk kayak apapun orang tidak mudik tetap aja yang mudik banyak. Masjid begitu luber dengan kayak gitu. Akhirnya ya sholat Id sendiri di rumah ya, walaupun khotbah jemaahnya cuma 3 berarti semua ya tetap ngomong aja nggak apa-apa gitu. Dan di terakhir ini kita silaturahmi dengan tetangga dan kita batasi. Kita melakukan. Nah yang lebih penting lagi ini adalah dengan medsos yang kadang-kadang saya nggak ngerti itu sampai ke hati atau enggak atau sekedar share dengan ini, share dengan itu, aku berlalu minal minkum dan sebagainya hanya sekedar dapat share. Nah, buat bertiga nih, saya memang bertiga loh Pak, ini bertiga, saya tanya bertiga loh Pak. Kita akan bicara sedikit agak berat nih, sedikit agak berat. Bagaimana sih sebenarnya tinjauan fikih loh? Kalau kita berbicara fikih kan lumayan berat nih ya. Kalau kita berbicara tinjauan fikih mengenai bersilaturahim, ya berijab kabul, dia minta maaf dong sama lu, jalur jamaah korowe, kalau dia sebelum maaf juga gitu. Ini sebenarnya tinjauan secara fikihnya bagaimana nih? Ini siapa yang jawab duluan nih? Di alasannya si pertama jawab sebentar ya Pak Irani. Ya Mas Adrian atau Mas Gus Mbo. Ya mungkin kalau kita ini dengan fikih, sebenarnya fikih itu kan kita bisa lihat fikih itu secara kontekstual. Jadi tidak kemudian letterbox. Memang di dalam hadis mengatakan bahwa ketika ada orang yang berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka ketika berjabat tangan itu kemudian dosa-dosa di antara kedua orang itu akan jatuh berjujur. Sebentar, ini tadi yang menyampaikan siapa ya? Direktur ya? Alhamdulillah, direktur sudah ngawali. Sudah berbicara fikih, Bu Direktur itu. Nah, problemnya kan ketika dia di era pandemi, kita kan tidak boleh berjabat tangan. Gitu ya. Nah,
Nah ini yang kemudian dinyatakan sebagai wudhu syar'i. Jadi tidak ada masalah gitu. Yang penting niat kita memang tulus. Nah, ini mungkin kayaknya dengan ini loh tadi pun bahwa kita meminta maaf, kita memaafkan memang harus tulus. Jadi kalau kita berkaca pada Rasulullah itu setiap ditanya, ya, sahabat Rasulullah ketika ditanya, bagaimana sih kita komunikasi Rasul? Sahabat seluruhnya mengatakan, aku ketika ngomong dengan Rasul adalah orang yang paling penting di hadapan Rasul. Nah ini mungkin patut kita contoh ya, bahwa Rasul itu ketika bertemu dengan para sahabat, mereka itu berada yang penuh, sehingga orang yang dihadapi itu betul-betul ingin diomong. Maksudnya kita tadi ngomong saya nggak latihan gitu ya. Iya. Ini kadang-kadang introspeksi diri sendiri ya. Ketika anak-anak, ini bukan Mas, ada penjelasan Mas. Ini kalau ada dokter Angga di sini langsung dokter itu sendiri langsung. Dokter itu lu waktu dia selesai, ini baru dokter itu waktu dia selesai gitu loh. Oh, gitu ya Mas ya. Jadi Rasul itu perhatiannya penuh. Gitu. Makanya pada saat kita meminta maaf dan seterusnya kita juga harus dengan tulus, harus betul-betul ya penuh perhatiannya, termasuk kita minta maaf, gitu ya. Saya jadi teringat ini ya, loh, ketika kita minta ampunan, itu aja kadang-kadang ya saya tidak ingin menjustifikasi. Yang zikir bagus, tapi itu harus diresapi. Apalagi kalau misalkan kita zikirnya itu minta ampun. Kadang-kadang kita melihat ya, ada orang yang zikir ya bagus, tapi kan kita sedang minta ampun. Kita pun dengan orang nggak mungkin ya, maaf itu mungkin kan. Kita dengan Allah ngomong ampuni. Harusnya apa yang kita doakan kita harus astagfirullah. Bayangkan dosa sekali. Bukan kemudian ya bagus, tapi harus dijiwai. Termasuk pada saat kita meminta, berdoa itu kan meminta. Dan berdoa pada saat kita momen yang paling bagus itu pada saat kita sholat. Gitu ya, pada saat sholat itu ada takbiratul ihram, sebelum sholat kita juga wudhu terlebih dahulu, ada baca Fatihah, ada baca ayat pilihan, ada doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, plus ada doa duduk di antara dua sujud. Itu doanya bagus sekali, lengkap sekali. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wahdini wahdini. Itu doanya lengkap sekali. Itu kalau kita terjemahkan satu-satu luar biasa. Problemnya kan kita pada saat sholat cepat sekali. Rabbighfirli warhamni wahdini. Jadi kita kan seperti ya Allah. Ini salam ya. Ini salam. Coba kita saja mau minta sesuatu kepada orang tua kita, tidak mungkin seperti itu. Pak, kalau kita minta untuk minta uang atau wah dikeplak kita itu. Ya, kita berdoa kepada Allah seperti itu. Nah ini yang tadi banyak introspeksi kita ya. Jadi kalau kita minta maaf, apalagi sekali lagi minta maaf dan memaafkan itu kan bisa cukup. Sebisa mungkin kalau kita ketemu orang itu dengan penuh pengharapan, dengan penuh penyesalan, sehingga betul-betul yang tersambung itu adalah hatinya, bukan lisan. Karena beda ya. Kamu ya, maafin ya. Yang kalau ada salah-salah kata maafin ya. Coba dengan beda kan? Iya, bahasa adabnya yang lebih kuatin ya. Ya, thank you, Mas. Ada mungkin sepertinya ada yang ditambahkan. Saya tahu ya, bahwa penemuan terhebat selain HP itu adalah platform medsos gitu ya. Karena HP zaman dulu juga saya nggak bisa ngintip status orang gitu. Jadi ini yang memang medsos itu istilahnya jamaah medsos itu luar biasa untuk menyebarkan kebaikan. Tapi di sisi lain mata uang yang adalah luar biasa untuk menyebarkan perpecahan maupun kedengkian dan sebagainya. Ya, mungkin yang kita harapkan bahwa apa yang kita tulis di status, apa yang kita sampaikan dimanapun, itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semarak apapun kita pada orang lain, tahanlah jangan sampai kita sampaikan di
Mungkin sama ya, saya nyambung, sucikan hati, bahwa yang menjadikan hati itu tidak bersih sesungguhnya adalah ego. Dan medsos itu ruang di mana kalau kita bertemu adab-adab gini, kita mau marah-marah, misalnya saya lagi cekak sama Pak Ibu, tapi kalau bertemu jarang sekali mungkin saya sampai grundelnya keluar dan sebagainya. Tapi medsos itu luar biasanya akan bisa menyampaikan sesuatu yang paling orang dengar gitu ya, karena tidak bertemu langsung. Jadi sebetulnya kan pengecut itu ya, tapi malah jadi melebar, akhirnya nggak akan selesai masalahnya. Jadi egonya ini, jadi ego itu sebenarnya yang nanti bikin permasalahan itu ada 3 kan. Yang pertama bangga diri. Yang kedua itu adalah iri dan dengki. Kemudian yang ketiga adalah keinginan atau hawa nafsu yang harus dituruti. 3 hal itu yang memang harus dikendalikan. Kalau tidak akan menimbulkan kehancuran bagi manusia itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, 3 hal itu yang begitu muncul di dalam diri kita, mau kita sampai di medsos saja. Kita harus benar-benar berpikir ini yang kita sampaikan ini sesuatu yang baik atau hanya ego kita sendiri, atau hanya bangga kita sendiri, atau hanya rasa iri dan dengki, atau keinginan kita yang seperti jalan tadi yang tidak dipenuhi. Mungkin kita perlu belajar dari kisah di masa lalu ini. Ya, saya paham semua di sini semuanya ahli Quran seperti saya mungkin. Nah, maksudnya di zaman Nabi Muhammad, ketika beliau sekarang seperti ini ngobrol-ngobrol, kayak banget membayangkan ngobrol-ngobrol tentang masalah kehidupan sehari-hari. Di samping beliau itu ada yang ahli perang, kemudian ada yang ahli kenegarawanan, ada yang ahli Quran ya. Kemudian lewat seseorang yang tidak ikut ngobrol, lewat apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu ahli surga. Sampai 3 hari orang itu lewat ya. Nah, yang di dalam kan kaget loh, saya yang baca Quran setiap hari kok malah tidak dikatakan sebagai ahli surga. Nama orang yang lewat itu sampai sekarang itu tidak tercatat dalam sejarah, sehingga hanya dikatakan sebagai Abu Dawud. Karena memang tidak terkenal, tidak punya prestasi dunia. Nah, salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, akhirnya penasaran. Abdullah bin Amr ini seorang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Kalau tidak dihentikan Nabi bisa sehari 3 kali mungkin. Kalau saya tidak dihentikan bisa makan sehari 4 kali. Bedanya itu deh. Beliau bisa mengkhatamkan Quran itu sehari sekali, bayang. Saya bayangkan dulu, saya 10 halaman sudah makannya 5 bot ini. Saking hebatnya. Beliau penasaran, kok malah yang dikatakan sebagai ahli surga malah bukan saya gitu. Padahal saya setiap hari sudah bersama Al-Quran. Apa ini? Amal apa ya? Akhirnya Abdullah bin Umar bin As itu sengaja sama Abu Dawud, saya tak ingat rumahmu lah. Saya lagi ribut sama orang tua. Gitu. 3 hari ngintip. Kayaknya sholatnya biasa saja. Baca Quran juga standar aja gitu. Bangun malam ya standar. Cuma hebatnya satu. Kalau lindur mungkin menyebut nama Allah. Ini bahaya ya. Kalau kita lindur menyebut nama siapa itu tapi dia lindur itu menyebut nama Allah. Itu saya berarti. Sampai hari ketika akhirnya Abu Dawud ini penasaran. Hebat. Abdullah bin Amr penasaran. Sebetulnya saya ini kesini cuma ingin tahu kamu itu punya amal apa sih sehingga kalau pada waktu ngaji juga jarang gitu ya. Karena dia orang kecil jadi mungkin nggak sempat ngaji sibuk mulai duit. Gitu. Nah, apa sih amalnya? Sampai seperti itu akhirnya. Apa ya amal saya ya? Malah dia juga bingung akhirnya. Setelah diingat-ingat, oh begini. Ini yang namanya menghilangkan ego. Saya setiap malam itu katanya, saya selalu mendoakan kebaikan kepada sesama tetangga dan sebagainya. Saya selalu mendoakan ampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti saya hari ini ya. Itu egonya dihilangkan, pada iri dan hawa nafsunya dihilangkan semua supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ini jalan tol ini kita tidak perlu menghafal Al-Quran gitu. Kalau saya yakin sampai rambut saya jadi kuning pun mungkin orang apa-apa gitu ya. Jalannya seperti itu sebenarnya. Memaafkan gitu. Makalah gitu. Dan itu butuh untuk menghilangkan Abu Dawud. Oh itu ternyata jalannya seperti itu.
Nah sementara kadang kita begitu kita sedang marah dengan seseorang, belum sempat konfirmasi, di status sudah muncul nih. Saya itu orang yang tidak pernah baca status, tapi gara-gara beberapa hal jadi saya tertarik dulu. Statusnya begini-begini. Hari ini luar biasa, semua menyebalkan gitu. Jangan kami yang menyebalkan, mungkin gitu. Gitu ya. Nah itu ini egonya yang tidak bisa ditahan. Ketika ego tidak bisa ditahan, maka sulit mendapatkan ampunan. Sudah mendapatkan ampunan, dia tidak akan bisa mencintai, tidak bisa bersilaturahmi. Mungkin itu ya. Oke, kita udah ngobrol banyak banget ya di saat kali ini, tapi ya memang pakemnya dari awal saya udah diminta Pak Adrian, kalau saya untuk menemani Pak Adrian, saya harus menemani Pak Bukhari. Pakemnya tadi belum nih, makanya belum keluar. Job description-nya apa belum keluar. Nah, makanya saya akan minta nih Pak Bukhari, ayo tugas utama dengan apa di sini? Ayo sampaikan. Iya nih. Kita harus tunggu muridnya Bu Direktur mau tampil di muridnya Bu Direktur ini. Tugas utamanya sama depan. Iya. Saya bacakan dulu ya. Ya, silakan Pak Bukhari. Saya tadi khawatir malah jadi baca budi saya berulang lagi. Karena ternyata lain. Jadi pagi hari masak di pantry. Masya Allah. Ikan kakap sama ikan patin. Patin lagi sakit tuh sekarang Patin. Tapi kasihan ya. Iya. Jadi asal ikan. Di hari yang suci dan putri, mohon maaf lahir dan batin. Pagi hari masak di pantry. Ikan kakap sama ikan patin. Masya Allah, enak banget ya rasanya. Di hari suci dan fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah. Jangan kami orang Manila. Itu di Manila ya. Ini kan anak patin ya. Iya. Patin. Apa Pak? Adu Siti Aisyah. Masya Allah. Senyum manis di depan kantin. Ada loh Pak, bukan di sini namanya Aisyah ada. Emang ada. Jadi kan ketua kantin. Iya. Iya, ada yang salah. Iya. Kata saya salah, ketua saya salah. Kami mohon maaf. Lahir dan batin. Tepuk tangan dari teman-teman semuanya. Ya, oke, dan ini juga lumayan cukup bagus ya kita diskusi kali ini. Jadi mungkin kalau kita bisa sedikit menggarisbawahi bahwa kalau kita ingin menjaga sebuah kondisi yang bagus di RSUD Cikarang, yang pertama yang jelas kita harus bisa mengendalikan ego kita, dan kita sebagai orang yang beriman itu menempatkan Allah itu sebagai garda terdepan ya, yang menjadi pegangan. Jadi setiap apapun kita harus berkeyakinan bahwa saya makan hari ini juga karena Allah, saya hari ini menjadi direktur juga karena Allah, saya hari ini menjadi kerabat kasih juga karena Allah, saya berada di RSUD Cikarang ini baik menjadi pegawai ini, itu dan semuanya juga karena Allah. Maka setiap kita berinteraksi dengan orang lain pun semua karena Allah. Maka kita akan menyadari itu minimal meletakkan ego kita. Setelah itu bahwa kita akan mendasari bahwa setiap dengan orang lain kita akan berkata lemah lembut. Mudah-mudahan ini. Karena itu baru kita bersilaturahmi dengan lembut, dengan baik dan sebagainya. Dan di masa ini juga berpijaklah. Ini ada satu kajian yang cukup keren juga. Marilah kita coba nanti mungkin bisa lah ya
Mas Adrian atau Mas Gusmanto menyimpulkan dari Quran surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai 18 mungkin ya. 1 sampai 18 kalau nggak salah itu. Coba nggak disimpulkan itu apa sih isinya yang ada di situ. Insya Allah kalau kita bisa menyimpulkan isi dari surat Al-Hujurat itu, kita akan bisa menyimpulkan bagaimana kita bermedsos dengan baik. Salah satunya bermedsos dengan baik. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah, dan saya doakan Ibu Direktur bersama manajemen ya diampuni segala dosanya, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga dalam menuntun kita semua di RSUD Cibarang itu bisa selalu berada di jalan yang lurus ya, bersama orang-orang yang soleh, yaitu bersama orang-orang yang berada di depan kanan saya ini. Insya Allah RSUD Cibarang akan berjalan dengan mudah. Terima kasih buat semuanya, dan sekali lagi mudik dilarang, takut menyebar corona. Betul nggak? Betul ya? Apa daya akhirnya jebol juga karena banyak yang mudik. Betul ya? Bagi segenap penggawa Aji Barang Ceria, mari kita saling memaafkan di halal kita. Terus iya. Kemudian juga kita di saat hari raya ini sedikit ada kesedihan di hati kita ya, bahwa hari Lebaran itu harinya bergembira, seperti komennya Mbak Ocha. Saya nggak Mbak Ocha kemarin masih. Jadi hari Lebaran itu harinya bergembira. Ada saja nasib Palestina, ya. Wahai saudaraku semuanya, marilah luangkan waktu berdoa untuknya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, memberikan jalan petunjuk yang mudah bagi saudara kita yang ada di sana. Dan kita melihat mereka, kita harus bersyukur dengan bersyukur. Demikian pada pertemuan kali ini dasar halal bihalal dari kami berempat. Sekiranya saya selaku pemandu di sini banyak suatu hal yang kurang pas, sekali lagi dengan kerendahan hati, kalau ada salah ucap dan sebagainya, tidak maksud apapun kecuali ini menyampaikan sebuah kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan panjenengan memaafkan kami yang ada di sini, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pengacara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di Idul Fitri yang suci. Kami segenap keluarga besar RSUD Aji Barang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komite Medis Rumah Sakit Umum Aji Barang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kesehatan dan keberkahan sehingga kita semua tetap semangat mengabdi walaupun negeri kita dalam masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komite Keperawatan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili dari Komite Tenaga Kesehatan lainnya, mewakili beliau Bapak Ketua Mas Kusmanto, mengucapkan Allah meminta minkum syirman wa syirmakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saya dan menerima amal ibadah Bapak Ibu semuanya, dan menerima amalan ibadah puasa dan amal ibadah yang lain. Mohon maaf saya ucapkan secara pribadi dan secara umum untuk semua rekan-rekan di penunjang segenap acara lainnya. Kami mohon maaf, terutama untuk direktur dan semua rekan-rekan BKS Aji Barang, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instalasi laboratorium RSUD Aji Barang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bawah mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari instalasi Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Terima kasih. Demikian perwakilan ucapan dari masing-masing atau perwakilan dari masing-masing ruang pelayanan penunjang dan administrasi keuangan. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh beliau Ustaz Adrian Bismillah dan Fisioterapis kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita selalu mendapatkan perlindungan, ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yu'ti wa yu'ti musida. Rabbana wa ta'ala kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah asma'in. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf. Sesungguhnya Engkau mencintai memberi maaf, maka maafkanlah kami ya Allah.
maafkanlah hamba-Mu yang doluman jahula yang sering berbuat salah dan kemudian kami ulang lagi. Maka berilah petunjuk kepada hati kami, berilah cahaya kepada hati kami, berilah pada cahaya kepada tangan, kepada akal pikiran kami, pada kaki kami agar supaya kami bisa jelas dalam melangkah di masa yang sulit ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami yang tidak kami sengaja, ampunilah kesalahan-kesalahan kami yang akibat kami kelalaian. Lindungilah kami dari keburukan jiwa dan dari amal-amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada kami mencukupi, hanya Allah yang Maha mencukupi. Segala usaha sudah kami lakukan dalam menghadapi pandemi ini, tapi kami tahu bahwa hanya Allah yang mencukupi semuanya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasabnal kafi, Jannal kafi, Likuli kafi, Wanimal kafi. Alhamdulillah ya Allah, segala yang Allah berikan kepada kami, alhamdulillah, walaupun kami belum mengetahui apa maksudnya dalam semua ini, tapi kami tahu segala puji bagi Engkau. Berilah kami petunjuk, berilah kami langkah yang jelas sehingga kami bisa melangkah dengan baik dalam menghadapi situasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, sampailah kita pada akhir acara ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kami atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga hari kemenangan ini menjadikan momentum untuk kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, rendah hati, serta istiqomah dalam kebaikan dan menjaga silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, mengaruniakan ampunan dan mempertemukan kita kembali pada Ramadan ya di tahun depan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi